Berdirinya Republik itu peran Aceh sangat besar. Karena satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak dikuasai kembali oleh sekutu, di mana Belanda membonceng di dalamnya, itu hanya Aceh. Aceh? Ya. Sehingga ketika itu PBB itu mengirim 3 negara sebagai negara yang untuk melihat Aceh. Itu apakah benar Aceh itu ada pemerintahan, ada rakyat, ada wilayah yang memang belum dikuasai oleh Belanda. Dan hasilnya apa tuh? Memang benar. Memang benar. Ya, dan itu disuarakan melalui Radio Rimbaraya. Jadi waktu itu Belgia yang mewakili kepentingan Belanda, kemudian Australia mewakili kepentingan Indonesia, delegasi Indonesia, kemudian Amerika yang dipilih oleh kedua pihak. Kedua belah pihak. Ya, jadi 3 negara ini itu terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia. Artinya kembali lagi ke dasar tadi bahwa memang Aceh pada saat itu salah satu negara yang belum dikuasai oleh sekutu. Ya. Itu dasar pemicu konflik tahun 1976? Nah, ketika itu Bung Karno berjanji kepada rakyat Aceh bahwasanya Aceh boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan menjalankan syariat Islam. Dan janji itu tidak terlaksana? Yang tidak ditepati. Tidak ditepati. Tahun 50 malah 50 ya, akhir tahun 50 itu malah Aceh digabung ke dalam Sumatera Timur. Ya, sehingga terjadi pembentukan DITI 53. Kenapa DITI? Karena DITI di waktu itu sudah eksis di Jawa Barat. Nah, ada Raden Mas Kartosuryo. Nah, tapi sebenarnya perjuangan Aceh ketika itu ya untuk negara Islam. Untuk Aceh sendiri? Iya, ketika DI itu. Tapi pemberontakan itu adalah pemberontakan pada pemerintah pusat yang mengadopsi Aceh itu ke dalam sebuah keresidenan saja. Nah, padahal ini ada sebuah negara di awalnya. Berarti pada saat itu pemerintah RI waktu itu tidak mengakui keistimewaan Aceh atau tidak memberikan hak. Sudah mengingkari janji awalnya, yang memberikan hak Aceh untuk mengurus rumah tangga sendiri dan menjalankan syariat Islam. Dalam pemikiran tokoh-tokoh Aceh itu, ketika itu, bahwa Aceh Indonesia menjadi apapun boleh, tapi Aceh kami mengurus negara kami sendiri, kami mengurus daerah kami sendiri. Walaupun kami tetap bergabung ke dalam Indonesia, tetapi kami punya kewenangan untuk mengatur sendiri. Dan itu memang yang dijanjikan oleh Bung Karno ketika itu. Kita bisa mengurus rumah tangga sendiri. Karena ketika itu, terus terang, perdagangan kita ke luar negeri segala macam itu dengan secara bebas kita bisa lakukan. Sehingga kita bisa menyumbang banyak kepada pemerintah negara Indonesia ketika itu yang sedang berjuang ya dalam diplomasi internasional maupun berjuang untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Gitu. Harusnya kita juga diberikan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Aceh. Semualah. Termasuk. Walaupun ya dalam konteks kenegaraan tentu kita ada sharing pendapatan antara Aceh bersama pemerintah pusat sebagai negara induk yang memang akan mengandalkan keseluruhan wilayah di Indonesia ini. Ya.